Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Suryani Batubara. NIM saya 2310044. Saya dari kelas PJKRB. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas saya dengan mata kuliah perkembangan dasar gerak. Baiklah teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang hubungan konsep perkembangan, pertumbuhan, dan belajar gerak ke dalam konsep pembelajaran pendidikan jasmani. Sebelum kita melanjut, kita harus lebih mengetahui apa sih definisi pendidikan jasmani itu, apa saja konsep-konsepnya. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu pendidikan jasmani. Definisi pendidikan jasmani ialah suatu proses pendidikan melalui berbagai kegiatan jasmani dalam rangka memperoleh peningkatan kemampuan, keterampilan jasmani, pertumbuhan, kecerdasan, dan pembentukan watak. Ada seorang ahli yang mengemukakan beberapa pendapat, yaitu menurut Oyendin tahun 968. Ia menggambarkan pendidikan jasmani itu sebagai 1. Akumulasi pengetahuan, 2. Penyempurnaan dalam suatu kegiatan, 3. Pemecahan suatu masalah, dan yang keempat, penyesuaian dengan situasi yang berubah. Dan apa sih definisi belajar itu? Definisi belajar ialah seperangkat proses yang berkaitan dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan ke arah perubahan permanen dalam perilaku terampil. Oke teman-teman, dan apa sih konsep-konsep yang menjadi kunci dalam deskripsi antara pendidikan jasmani dan definisi belajar itu? Adapun konsep-konsepnya antara lain sebagai berikut. 1. Perubahan, yang kedua penyesuaian, dan yang ketiga adaptasi. Sebagai penanganan belajar didefinisikan sebagai proses di mana perilaku dikembangkan dengan sengaja melalui sebuah latihan. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan konsep-konsepnya. Yang pertama tadi perubahan. Perubahan ialah perilaku berlangsungnya secara internal atau dalam diri manusia sehingga tak dapat diamati secara langsung. Yang kedua penyesuaian. Dalam pembelajaran kita harus menyesuaikan antara murid ataupun siswa agar kita mendapatkan penyesuaian. Dan yang ketiga adaptasi. Adaptasi itu perkembangan dan bagaimana proses pembelajaran gerak atau proses pendidikan jasmani itu berkembang. Dan ada tahap-tahap perkembangan yang dihubungkan dalam tingkat pendidikan. Dan apa tahap-tahapnya itu? Tahap perkembangan dihubungkan dengan tingkat pendidikan di Indonesia, maka dapat digambarkan dampak ataupun dapat kita lihat dari usia peserta didik ataupun mahasiswa ataupun anak-anak yang ingin kita ajarkan atau kita ajarkan sebagai belajar gerak, belajar dan mengenal apa pendidikan jasmani itu. Yang pertama, di usia pertama, usia 2 sampai dengan 3 tahun itu tahap pengenalan. Tahap pengenalan kita mengenalkan kepada si anak apa sih tahap-tahap yang harus kita kenalkan kepada anak tersebut. Dan yang kedua, usia 3 sampai dengan 5 tahun itu tahap dasar. Dan yang ketiga, usia 6 sampai dengan 7 tahun itu tahap matang. Dan semua ini dari usia 2 sampai dengan 7 tahun didefinisikan sebagai gerak dasar atau taman bermain prasekolah atau yang disebut dengan TK, kelas 1 dan 2 SD. Dan yang kedua, tahap yang kedua itu 7 sampai dengan 10 tahun itu disebut tahap transisi. Dan umur 11 sampai dengan 13 tahun itu disebut tahap aplikasi. Dan yang ketiga, 14 lebih ke atas itu tahap pemanfaatan jangka panjang.
Dan ini semua 7 sampai dengan 14 tahun itu disebut dengan gerak spesialisasi dari kelas 3 sampai dengan kelas 3 SLTA. Oke, sekian teman-teman pemaparan yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika video ini masih banyak kekurangan, saya mohon maaf karena saya masih sedikit mengetahui apa itu definisi pembelajaran pendidikan jasmani, konsep-konsepnya, dan baru itu yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam penyampaian pertuturannya, saya juga mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan sampai jumpa di video selanjutnya.